Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larsati, NPM 20423169. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi menganalisis metode pembelajaran saintifik, PJBL, dan Deep Learning dalam pembelajaran IPS di SD. Baiklah, kita lanjut ke video pembahasannya. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Pentingnya inovasi metode pembelajaran IPS SD. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah dasar memiliki peran krusial dalam membentuk warga negara yang cerdas dan berbudaya. Namun, seringkali metode pembelajaran tradisional kurang efektif. Inovasi metode pembelajaran menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pengajaran IPS, menjadikan materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Baiklah, masuk ke pembahasannya yaitu metode saintifik, langkah-langkah dan penerapannya di IPS SD. Yang pertama, metode saintifik mendorong siswa untuk membangun pengetahuan melalui proses ilmiah yang sistematis. Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu mengamati. Siswa diajak mengamati fenomena sosial atau sejarah di lingkungan sekitar. Yang kedua, menanya. Merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan untuk memicu rasa ingin tahu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Mencari data dari berbagai sumber seperti buku, wawancara, dan internet. Yang keempat, yaitu menalar. Menganalisis informasi yang terkumpul untuk menemukan pola atau hubungan. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Menyampaikan hasil penemuan melalui presentasi, tulisan, atau proyek. Yang kedua yaitu Project Based Learning atau PJBL, konsep, tahapan, dan contoh dalam IPS SD. PJBL melibatkan siswa dalam proyek yang kompleks dan bermakna, mendorong mereka untuk bekerja secara kolaboratif dan berpikir kritis. Konsep utamanya ada 3, yang pertama pembelajaran berpusat pada siswa, yang kedua proyek nyata dan relevan, yang ketiga kolaborasi dan pemecahan masalah. Adapun tahapannya, yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat monitoring proyek, yang kelima ada penilaian hasil, dan yang terakhir evaluasi pengalaman. Yang ketiga yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Deep learning dalam konteks pedagogik mengacu pada pendekatan yang mendorong pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekadar hafalan. Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama yaitu berpikir kritis, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membentuk penilaian yang beralasan. Yang kedua, pemecahan masalah, mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi, dan menerapkan solusi. Yang ketiga, komunikasi efektif, menyampaikan ide secara jelas dan meyakinkan kepada orang lain. Yang terakhir, yaitu kreativitas, menghasilkan ide-ide baru dan inovatif untuk berbagai tantangan. Adapun perbandingan ketiga metode, yang pertama yaitu saintifik, mengembangkan keterampilan investigasi dan penalaran, namun hal ini membutuhkan waktu dan fasilitas yang memadai. Yang kedua yaitu PJBL, meningkatkan motivasi, kolaborasi, dan kreativitas. Hal ini juga memerlukan perencanaan yang matang dan sumber daya yang cukup. Yang terakhir yaitu deep learning, mendorong pemahaman konsep yang mendalam dan keterampilan abad ke-21. Hal ini juga perlu dukungan guru yang terlatih dan perubahan paradigma belajar. Masuk ke studi kasus atau implementasi gabungan metode di kelas IPS SD. Misalnya dalam materi perkembangan lingkungan sekitar. Saintifik, siswa mengamati perubahan lingkungan di sekitar sekolah dan mencatat data. Yang kedua yaitu PJBL, merancang proyek. Contoh proyeknya kampanye peduli lingkungan sekolah dengan poster dan presentasi. Yang terakhir yaitu deep learning, menganalisis dampak perubahan lingkungan dan merumuskan solusi berkelanjutan. Adapun tantangan dan solusi dalam implementasi metode inovatif. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya. Solusinya integrasi antar mata pelajaran dan pemanfaatan sumber daya lokal.
dan yaitu dukungan komunitas. Yang kedua, tantangannya yaitu kesiapan guru. Solusinya pelatihan berkelanjutan dan komunitas belajar guru atau KKG. Yang terakhir yaitu tantangannya terdapat pada kurikulum dan penilaian. Solusinya yaitu fleksibilitas kurikulum, penilaian otentik yang mencakup proses dan produk. Baiklah, inilah rekomendasi untuk guru dan pengembangan kurikulum IPS SD. Untuk mencapai pembelajaran IPS yang optimal, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan. Yang pertama, pengembangan profesional guru melalui pelatihan dan workshop reguler. Yang kedua, pengayaan sumber belajar, penyediaan media pembelajaran yang interaktif dan relevan. Yang ketiga, fleksibilitas kurikulum, memberikan ruang bagi inovasi dan penyesuaian konteks lokal. Yang terakhir, dukungan ekosistem pendidikan, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses belajar. Jadi, kesimpulannya adalah inovasi metode pembelajaran adalah investasi terbaik untuk masa depan pendidikan IPS yang lebih cerah dan relevan. Dengan mengintegrasikan metode saintifik, PJBL, dan deep learning, kita dapat membentuk generasi penerus yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.